Pada suatu momen yang tak terduga, dikabarkan bahwa Raja Charles menangis dan mengungkapkan penyesalan terdalam dalam hidupnya. Bukan kepada Camilla, wanita yang dia perjuangkan untuk berada di sisinya, melainkan kepada Catherine, Putri Wales, yang membawa keanggunan dan kenangan Diana dalam setiap langkahnya. Suaranya bergetar saat ia memohon ampun, menyadari bahwa sejarah mungkin tak akan pernah membebaskannya. Ini bukanlah cerita biasa tentang skandal dan persaingan. Ini adalah kisah penyesalan, penebusan, dan kekuatan pilihan yang tak bisa dibatalkan. Ikuti kami untuk mengungkapkan pengakuan tersembunyi, permohonan mengejutkan, dan keputusan diam yang bisa meredefinisi warisan seorang raja. Pengakuan yang tak terduga. Lorong-lorong istana kerajaan telah menyaksikan berabad-abad rahasia. Namun tak ada yang seperti ini. Dalam sebuah momen pribadi yang jauh dari sorotan publik dan media, Raja Charles dikatakan telah menyerah pada emosi yang telah ia sembunyikan sepanjang hidupnya. Beban puluhan tahun terasa begitu berat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sikap terukur yang selalu ia pertahankan hancur, digantikan dengan air mata. Ini bukanlah pidato resmi, apalagi pidato yang disusun dengan cermat oleh para penasihatnya. Ini adalah ungkapan yang mentah, tanpa filter, dan mengejutkan. Charles mengakui bahwa hatinya masih memendam penyesalan yang begitu dalam, hingga bahkan mahkota pun tak bisa membungkamnya. Yang membuat momen ini lebih luar biasa adalah kehadiran satu orang yang ia pilih untuk mencurahkan isi hatinya. Bukan Camilla, wanita yang ia perjuangkan untuk sah diakui sebagai ratu, bukan pula saudara-saudaranya atau penasihat terpercaya. Sebaliknya, Charles memilih untuk berbicara dengan Catherine, Putri Wales, seorang wanita yang keanggunan dan kekuatan diamnya telah menjadi simbol keberlanjutan dan harapan bagi monarki. Kepadanya, Charles mengungkapkan penyesalannya, bahwa seandainya ia memilih dengan cara yang berbeda dalam hal cinta, mungkin hidupnya dan nasib keluarga kerajaan akan mengikuti jalur yang berbeda jika hatinya terbebas dari kewajiban dan ketakutan. Catherine mendengarkan dalam diam, dengan ekspresi tenang, namun matanya menyimpan beban yang seolah mampu menembus waktu. Bagi Charles, dia bukan hanya istri William, tetapi juga sosok yang menghidupkan kembali warisan Diana. Catherine membawa dirinya dengan kasih sayang yang sama, martabat yang serupa, dan hubungan dengan publik yang dulu pernah menjadi ciri khas Diana. Di hadapan Catherine, Charles teringat pada wanita yang telah ia hilangkan dan konsekuensi dari keputusan-keputusan yang telah mengubah hidupnya serta monarki. Pengakuan yang mengungkapkan penyesalan yang tak terhapuskan. Pengakuan itu bukanlah sebuah pernyataan yang dipoles dengan sempurna, melainkan aliran kata-kata yang muncul dari kelelahan dan rasa bersalah. Charles mengakui bahwa hatinya seringkali kembali ke masa lalu, pada saat-saat ketika ia berdiri di persimpangan jalan dan memilih tradisi daripada kebenaran. Ia mengakui bahwa mahkota telah menuntut versi dirinya yang membungkam keinginan dan memutarbalikkan pilihannya, hingga tak lagi menyerupai cinta, melainkan bertahan hidup. Dalam pandangan diam Catherine, ia melihat bukan hanya penghakiman, tetapi pengingat tak terucap bahwa dunia masih mengenang Diana, bahwa orang-orang masih membawa ingatan akan Diana sebagai ukuran tentang apa yang seharusnya dimiliki monarki. Bagi Catherine, momen itu adalah sesuatu yang sangat pribadi dan simbolis. Ia tidak diminta untuk memberikan respon, namun ia menjadi wadah bagi kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Air mata Charles bukanlah air mata seorang raja, melainkan air mata seorang pria yang dihantui oleh sejarah. Ia memohon pengertian, dan meskipun kata-kata itu ditujukan padanya, itu adalah untuk Diana, untuk William, untuk Harry, dan bagi sebuah bangsa yang tak pernah sepenuhnya memaafkannya. Jadi, pengakuan yang tak terduga itu bukan sekadar momen kelemahan. Itu adalah pembukaan luka yang waktu tidak dapat menutupnya. Luka yang masih mengalir hingga hari ini. Di hadapan Catherine yang tenang, Charles mengungkapkan penyesalan yang mungkin akan mendefinisikan warisannya. Itu adalah pengakuan yang dibisikkan di tempat pribadi, namun akan bergema selamanya di lorong-lorong sejarah.
Catherine sebagai pembawa obor Diana. Sejak pertama kali Catherine melangkah ke sorotan kerajaan, perbandingan dengan almarhum Putri Diana tak bisa dihindari. Dunia melihat wanita muda yang berhasil merebut hati Pangeran William dan melihat padanya gema tenang dari putri tercinta yang dulu memegang tempat yang sama dalam sejarah. Catherine tidak berusaha meniru Diana. Namun, kehangatan alami, kasih sayang, dan kemampuannya untuk terhubung dengan orang-orang biasa tampaknya membawa semangat Diana ke generasi baru. Seolah takdir memilihnya bukan hanya untuk berdiri di samping William sebagai seorang istri, tetapi juga untuk melanjutkan warisan ibunya, sebuah warisan yang terlalu kuat untuk pernah memudar. Selama bertahun-tahun, Catherine telah membuktikan dirinya lebih dari sekadar pasangan kerajaan. Ia telah menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu yang masih dirasakan oleh bangsa dengan masa kini yang kini diterima. Setiap kali ia berlutut untuk berbicara dengan seorang anak, setiap kali ia mengunjungi rumah sakit, setiap kali ia tersenyum dengan ketulusan yang bahkan mampu melembutkan kritikus paling keras. Publik mengingat Diana, namun mereka juga melihat seorang wanita dengan caranya sendiri, seseorang yang telah mengambil inspirasi dari masa lalu, namun membentuk jalan yang berbeda yang memastikan bahwa monarki masih bergema di hati rakyat. Inilah sebabnya mengapa Charles merasa terdorong untuk mengungkapkan rahasianya. Catherine membawa kenangan tentang Diana dengan cara yang lembut dan tak terbantahkan. Ia adalah pengingat hidup bahwa pengaruh Diana tidak terkubur pada tahun 1967, melainkan terus bernafas melalui pilihan dan nilai-nilai anak-anaknya dan kini melalui pasangan mereka. Catherine telah secara alami memasuki peran itu, bukan karena paksaan, tetapi karena karunia dengan mana ia menerima tanggung jawab menjadi bagian dari kerajaan di dunia modern. Bagi Charles, berbicara dengan Catherine adalah seperti berbicara ke dalam refleksi dari masa lalunya. Ia bukan Diana, tetapi kehadirannya membangkitkan ingatan akan wanita yang telah ia hilangkan dalam kesalahan yang telah ia buat. Dia adalah benang yang terlihat menghubungkan monarki dengan figur yang paling dihormati. Dia membawa warisan Diana dengan martabat dan tanpa kebencian, memastikan bahwa cinta yang pernah diberikan Diana kepada rakyat masih ada. Dan peran inilah, hubungan yang tak tergoyahkan, yang membuatnya menjadi satu-satunya orang yang Charles rasa bisa dia tuju ketika dia tidak lagi mampu menanggung beban rahasia-rahasianya. Catherine berdiri sebagai pembawa obor Diana, menyinari masa lalu sambil membimbing masa kini. Melalui dirinya, semangat Diana terus membentuk masa depan monarki. Dan melalui dirinya, Charles dipaksa untuk menghadapi kebenaran yang tak akan pernah bisa dia hindari, beban mahkota. Bagi sebagian besar orang, cinta adalah urusan hati, dibentuk oleh keinginan pribadi dan kebebasan untuk memilih. Namun bagi Charles, cinta tidak pernah sesederhana itu. Sejak saat ia dilahirkan, ia bukan hanya seorang anak, tetapi seorang pewaris. Terikat pada ekspektasi sebuah monarki yang telah bertahan selama berabad-abad dengan menjaga tradisi di atas segala-galanya. Setiap persahabatan yang ia bentuk, setiap langkah yang ia ambil, dan setiap keputusan yang ia buat diukur dengan pertanyaan apakah itu melayani mahkota. Ketika saatnya tiba untuk menikah, keputusan itu tidak pernah sepenuhnya miliknya. Beban mahkota menekan hatinya, mencekik instingnya dan mengarahkan jalan yang membawanya menjauh dari wanita yang benar-benar ia cintai. Inilah mengapa pernikahannya dengan Camilla, meski berakar pada kedekatan dan kasih sayang, harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagi dunia, seringkali cerita ini disederhanakan sebagai kisah romansa terlarang, kisah gairah yang bertahan hidup dalam bayang-bayang. Namun, kebenaran yang lebih dalam adalah bahwa pilihannya dibentuk lebih oleh penyerahan diri daripada pemberontakan. Penyerahan diri kepada aturan tak tertulis selama berabad-abad, kepada penasihat yang membisikkan tentang kecocokan, dan kepada monarki yang menuntut bukan hanya pasangan untuk Charles, tetapi seorang ratu yang bisa mewujudkan citra yang dibutuhkan oleh institusi tersebut. Dalam jaring ekspektasi ini, Camilla adalah tempat perlindungan sekaligus kompromi,
cinta yang dipertahankan dalam kerahasiaan, namun tidak sesuai dengan cetakan yang diminta oleh takhta. Ketika Charles menikahi Diana, itu bukan hanya karena ia terpikat oleh pesona dan kecantikannya. Meskipun dia memiliki keduanya dalam kelimpahan, itu karena Diana tampaknya adalah jawaban atas kebutuhan monarki. Muda, elegan, dan aristokrat, dia adalah pengantin yang akan meredakan keraguan publik dan memperkuat relevansi mahkota di dunia yang terus berubah. Namun, hati Charles menceritakan kisah yang berbeda, yang tidak sejalan dengan narasi yang telah dipilih untuknya. Dia terpecah antara apa yang dia inginkan dan apa yang diharapkan, antara pria pribadi dan pewaris publik. Pertarungan itu hampir menghancurkannya. Dalam memilih Camilla kemudian, dengan melegitimasi kehadirannya sebagai ratu pendamping, Charles tidak menentang kewajiban, tetapi mencoba untuk merelakannya dengan fragmen kebahagiaannya sendiri. Namun bahkan rekonsiliasi itu tidak pernah lengkap. Mahkota yang terletak di kepalanya datang dengan rantai tak terlihat, mengikatnya pada hantu, masa lalunya, dan pada mata dunia yang tidak pernah berhenti mengawasi. Setiap keputusan yang dia buat dinilai bukan hanya sebagai seorang suami, tetapi sebagai seorang raja. Dan dalam penilaian itu, bayangan Diana selalu menghantui. Beratnya mahkota tidak diukur dengan permata atau emas, itu diukur dengan pengorbanan, dengan kompromi, dan dengan hati yang hancur sepanjang jalan. Kisah Charles bukan sekadar kisah seorang pria yang mencintai dua wanita. Ini adalah kisah seorang pewaris yang dipaksa untuk memilih antara cinta dan kewajiban, dan yang baru menyadari terlambat bahwa mahkota tidak memaafkan penyesalan. Inilah perjuangan yang masih menghantuinya, membentuk pengakuan yang keluar puluhan tahun setelah pilihan itu dibuat. Cermin penyesalan. Ruangan itu sunyi, namun Charles merasa seolah setiap suara dari napasnya yang bergetar bergema lebih keras daripada guntur. Catherine duduk di hadapannya, tenang dan anggun. Ekspresinya tenang, namun tak terbaca. Ia tidak menyela, maupun melunakkan beban kata-katanya dengan kenyamanan. Sebaliknya, dia menjadi cermin yang diam, memantulkan kembali kebenaran yang telah berusaha dia kubur selama bertahun-tahun. Di hadapannya, Charles dipaksa untuk menghadapi tidak hanya kegagalannya pribadi, tetapi juga biaya yang tak terukur dari pilihannya terhadap monarki dan terhadap wanita yang dulu menjadi permata paling terang dari monarki tersebut. Catherine tidak perlu berbicara tentang Diana. Keberadaannya sendiri membawa kenangan tentang Diana. Cara dia terhubung dengan publik, cara dia bergerak dengan kerendahan hati dan kasih sayang, cara dia disayangi oleh jutaan orang di seluruh dunia, semua itu mengingatkan Charles pada apa yang telah hilang. Setiap gerakan, setiap tatapan, kekuatan diamnya berbicara tentang warisan yang tidak mati pada tahun 1997, tetapi justru hidup melalui keanggunan Catherine. Dia mewujudkan, dia adalah pengingat yang tak tergoyahkan, yang menghubungkan monarki dengan sosok yang paling dihormati. Dengan martabat dan tanpa rasa dendam, dia membawa warisan Diana, memastikan bahwa cinta yang dulu diberikan Diana kepada rakyat masih hidup. Dan peran ini, serta hubungan yang tak bisa digoyahkan ini, menjadikannya satu-satunya orang yang Charles merasa bisa berbalik ketika dia tidak bisa lagi menanggung beban rahasia-rahasianya. Catherine berdiri sebagai pembawa obor Diana, menerangi masa lalu sekaligus membimbing masa kini. Melalui dirinya, semangat Diana terus membentuk masa depan monarki. Dan melalui dirinya, Charles dipaksa untuk menghadapi kebenaran yang tak akan pernah bisa dia hindari. Beban mahkota. Bagi kebanyakan orang, cinta adalah soal hati yang dibentuk oleh keinginan pribadi dan kebebasan untuk memilih. Namun bagi Charles, cinta tidak pernah sesederhana itu. Sejak ia lahir, ia bukan hanya seorang anak, melainkan seorang pewaris, terikat pada harapan sebuah monarki yang telah bertahan selama berabad-abad dengan menjaga tradisi di atas segalanya. Setiap persahabatan yang ia bentuk, setiap langkah yang ia ambil, dan setiap pilihan yang ia buat selalu diukur dengan pertanyaan, apakah itu melayani mahkota?
Ketika saatnya tiba untuk menikah, keputusan itu tidak pernah sepenuhnya miliknya. Beban mahkota menekan hatinya, mencekik instingnya, dan mengarahkan jalannya jauh dari wanita yang benar-benar ia cintai. Inilah mengapa pernikahannya dengan Camilla, meskipun berakar pada kedekatan dan kasih sayang, harus dilihat dengan sudut pandang yang berbeda. Bagi dunia, cerita ini sering disederhanakan sebagai kisah romansa terlarang, kisah gairah yang bertahan dalam bayang-bayang. Namun, kebenaran yang lebih dalam adalah bahwa pilihannya dibentuk lebih oleh penyerahan diri daripada pemberontakan. Penyerahan diri pada aturan tak tertulis selama berabad-abad, pada penasihat yang membisikkan tentang kecocokan, dan pada monarki yang menuntut bukan hanya pasangan untuk Charles, tetapi seorang ratu yang dapat mewujudkan citra yang dibutuhkan oleh institusi tersebut. Dalam jaring harapan ini, Camilla adalah tempat perlindungan sekaligus kompromi, cinta yang dipertahankan dalam kerahasiaan, namun tidak sesuai dengan cetakan yang diminta oleh takhta. Ketika Charles menikahi Diana, itu bukan hanya karena ia terpikat pada pesonanya atau kecantikannya. Meskipun Diana memiliki keduanya dengan kelimpahan, itu karena Diana tampaknya adalah jawaban atas kebutuhan monarki. Muda, elegan, dan aristokrat, dia adalah pengantin yang akan meredakan keraguan publik dan memperkuat relevansi mahkota di dunia yang terus berubah. Namun hati Charles menceritakan kisah yang berbeda, yang tidak sesuai dengan narasi yang telah dipilih untuknya. Dia terpecah antara apa yang dia inginkan dan apa yang diharapkan, antara pria pribadi dan pewaris publik. Pertarungan itu hampir menghancurkannya. Dalam memilih Camilla kemudian, dengan melegitimasi kehadirannya sebagai ratu pendamping, Charles tidak menentang kewajiban, tetapi mencoba untuk merelakannya dengan fragmen kebahagiaannya sendiri. Namun bahkan rekonsiliasi itu tidak pernah lengkap. Mahkota yang terletak di kepalanya datang dengan rantai, tak terlihat, mengikatnya pada hantu masa lalunya, dan pada mata dunia yang tidak pernah berhenti mengawasi. Setiap keputusan yang dia buat dinilai bukan hanya sebagai seorang suami, tetapi juga sebagai seorang raja. Dan dalam penilaian itu, bayangan Diana selalu menghantui. Beratnya mahkota tidak diukur dengan permata atau emas. Itu diukur dengan pengorbanan, dengan kompromi, dan dengan hati yang hancur sepanjang jalan. Kisah Charles bukan sekadar kisah seorang pria yang mencintai dua wanita. Ini adalah kisah seorang pewaris yang dipaksa untuk memilih antara cinta dan kewajiban, dan yang baru menyadari terlambat bahwa mahkota tidak memaafkan penyesalan. Inilah perjuangan yang masih menghantuinya, membentuk pengakuan yang keluar puluhan tahun setelah pilihan itu dibuat. Cermin penyesalan. Ruangan itu sunyi, namun Charles merasa seolah setiap suara dari napasnya yang bergetar bergema lebih keras daripada guntur. Catherine duduk di hadapannya, tenang dan anggun, ekspresinya tenang namun tak terbaca. Dia tidak menyela dan tidak melunakkan beban kata-katanya dengan kenyamanan. Sebaliknya dia menjadi cermin yang diam, memantulkan kembali kebenaran yang telah berusaha dia kubur selama bertahun-tahun. Di hadapannya, Charles dipaksa untuk menghadapi tidak hanya kegagalannya pribadi, tetapi juga biaya yang tak terukur dari pilihannya terhadap monarki dan terhadap wanita yang dulu menjadi permata paling terang dari monarki tersebut. Catherine tidak perlu berbicara tentang Diana. Keberadaannya sendiri membawa kenangan tentang Diana. Cara dia terhubung dengan publik, cara dia bergerak dengan kerendahan hati dan kasih sayang, cara dia disayangi oleh jutaan orang di seluruh dunia, semua itu mengingatkan Charles pada apa yang telah hilang. Setiap gerakan, setiap tatapan, kekuatan diamnya berbicara tentang warisan yang tidak mati pada tahun 1957, tetapi justru hidup melalui keanggunan Catherine. Dia mewujudkan bayangan mereka masih mengikuti dirinya, simbol dari cinta, kesetiaan, dan penyesalan yang tidak akan pernah dilupakan sejarah. Kekuatan tak terucap Catherine. Ada saat-saat ketika diam berbicara lebih keras daripada suara apapun, ketika ketiadaan kata-kata membawa beban penghakiman, kasih sayang, dan sejarah yang terjalin bersama. Dalam pertukaran pribadi antara Charles dan Catherine,
Bukan pidato-pidatonya yang membentuk momen tersebut ya, tetapi ketenangannya. Ia tidak menyela pengakuan Charles, juga tidak berusaha menenangkannya dengan kata-kata yang terburu-buru. Sebaliknya, dia duduk dengan kekuatan diam yang tampak hampir tak tergoyahkan. Diamnya menjadi cermin dan beban, memaksa Charles untuk menghadapi kebenaran yang telah dia hindari selama puluhan tahun. Dalam diam itu, kekuatan sejati Catherine terungkap. Catherine tidak pernah berusaha untuk mendominasi panggung. Pengaruhnya terletak pada kehadirannya, bukan pengumuman. Dia telah belajar bahwa hanya dengan satu pandangan, jeda yang terukur, atau anggukan lembut dapat membawa makna yang lebih dalam daripada serangkaian kata-kata. Dalam momen ini, dia memberi Charles ruang untuk melepaskan beban hatinya tanpa gangguan, memberinya kesempatan untuk mencurahkan segala kepedihan yang telah terkubur di bawah tata krama kerajaan selama bertahun-tahun. Namun, diamnya bukanlah pasif. Itu membawa beban tak terucap dari ingatan akan Diana, seolah-olah Catherine sendiri adalah wadah melalui mana mendiang putri mendengarkan. Bagi Charles, setiap air mata yang jatuh bertemu dengan ketenangan Catherine yang tak tergoyahkan. Ia tidak menuduhnya karena pengkhianatan, meskipun dunia telah melakukannya berkali-kali. Dia tidak menyalahkan Charles atas pilihan-pilihannya yang menyebabkan skandal dan kesedihan. Sebaliknya, dia hanya membiarkan kata-katanya ada, tidak ditantang, namun terasa berat dengan sendirinya. Ketenangannya bukanlah penerimaan, tetapi juga bukanlah penghakiman. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih menusuk. Itu adalah pengingat tak terucap bahwa pengampunan tidak pernah mudah, dan beberapa luka tetap terlihat meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Bagi publik, Catherine sering dianggap sebagai penerus alami Diana, perwujudan dari keanggunan yang meyakinkan tempat monarki dalam masyarakat modern. Namun, dalam momen pribadi ini, perannya jauh lebih dalam. Dia menjadi saluran di mana Charles menghadapi masa lalunya. Melihatnya, dia tidak bisa menghindari Diana. Kebaikannya menggema dengan kasih sayang Diana, martabatnya menggema dengan ketahanan Diana, dan kemampuannya untuk terhubung dengan orang tanpa kepura-puraan menggema dengan kemanusiaan Diana. Catherine tidak berusaha untuk menjadi Diana, namun dia membawa warisan Diana begitu lancar sehingga menjadi mustahil bagi Charles untuk memisahkan keduanya dalam hatinya. Kekuatan Catherine terletak pada penahanan diri. Dengan memilih untuk tidak berbicara, Catherine memberi Charles kesempatan untuk mendengar beratnya kata-katanya dengan lebih jelas. Setiap penyesalan yang dia ungkapkan menggema kembali kepadanya, diperbesar oleh diam yang mengikuti. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya berbicara kepada menantunya, tetapi juga kepada Diana sendiri, seolah-olah kekuatan diam Catherine telah memanggil roh Diana ke dalam ruangan. Seakan-akan sejarah sendiri sedang mendengarkan, menuntut pengakuan, namun menolak untuk memberikan pengampunan langsung. Pada akhirnya, kekuatan tak terucap Catherine bukanlah dalam penghakiman, tetapi dalam kehadirannya. Dia menjaga ruang dengan martabat membiarkan Charles terungkap, sementara tak pernah kehilangan ketenangannya sendiri. Dalam diamnya, dia menghadapi kebenaran bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu. Melalui dirinya, warisan Diana tetap hidup, mengingatkannya bahwa beberapa pilihan tidak hanya membentuk kehidupan, tetapi juga warisan. Dan kesadaran inilah yang dibawa oleh kekuatan diam Catherine yang memperdalam air matanya lebih daripada kata-kata yang pernah terucap. Takut akan warisan. Mahkota yang terletak di kepala Charles lebih dari sekadar emas dan permata. Itu adalah simbol kelangsungan dari berabad-abad kekuasaan, dari sebuah monarki yang telah bertahan melalui badai politik dan perang. Namun bagi Charles, mahkota itu selalu disertai oleh rasa takut yang mengganggu. Itu bukanlah ketakutan akan kehilangan Camilla, atau ketakutan akan gagal dalam tugasnya sebagai penguasa. Ketakutan terbesarnya adalah bahwa pemerintahannya akan dikenang bukan karena apa yang ia bangun, tetapi karena apa yang ia hancurkan. Dalam kesunyian pengakuannya,
Ia mengakui bahwa bayangan yang menghantuinya adalah pemikiran tentang dikenang sebagai raja yang gagal terhadap Diana. Pemikiran itu menempel padanya seperti hantu. Ia teringat bagaimana Diana pernah merebut hati jutaan orang, bagaimana dia mengubah monarki dengan kemanusiaannya, dan bagaimana takdir tragisnya menjadi luka yang dibawa oleh seluruh bangsa. Kisahnya bukan sekadar pribadi. Itu menjadi milik publik, simbol dari pengkhianatan, cinta yang hilang, dan kasih sayang yang lebih terang daripada tembok-tembok istana Buckingham. Charles tahu bahwa sejarah seringkali mereduksi raja dan ratu ke momen-momen tunggal, ke pilihan-pilihan yang mendefinisikan mereka yang mengalahkan bertahun-tahun pengabdian, dan dia takut bahwa momen definisinya bukanlah kenaikannya, bukan dedikasinya, tetapi kegagalan pernikahannya dengan wanita yang dicintai dunia. Dalam pengakuannya yang pribadi, Charles mengungkapkan bahwa gangguan itu tak kunjung berhenti. Ia melihat citra Diana di setiap penghormatan surat kabar, mendengar namanya di setiap sorakan kerumunan, dan merasakan kehadirannya dalam setiap perbandingan yang dibuat antara dirinya dan Catherine. Dia tahu orang-orang tidak melup akan. Yang lebih menyakitkan, dia tahu mereka sedikit memberi maaf. Kebenaran tentang pilihannya telah menjadi narasi yang lebih besar daripada dirinya, dan dia takut itu akan mengikutinya sepanjang masa. Tragedi dari ketakutannya terletak pada keabadiannya. Para raja dapat membentuk kebijakan, mendirikan amal, dan memerintah dengan tekun. Namun, orang-orang mengingat cerita-cerita hati lebih jelas daripada keputusan-keputusan negara. Charles telah mengabdikan puluhan tahun untuk tujuan lingkungan, untuk arsitektur, untuk pelayanan kepada negaranya. Namun, dia tahu bahwa usaha-usaha ini pudar ketika dibandingkan dengan kisah Diana. Dunia mungkin mengakui karyanya, tetapi bayangan mereka masih mengikuti dirinya, simbol cinta, kesetiaan, dan penyesalan yang tidak akan pernah dilupakan sejarah. Kekuatan tak terucap Catherine. Ada saat-saat ketika diam berbicara lebih keras daripada suara apapun, ketika ketiadaan kata-kata membawa beban penghakiman, kasih sayang, dan sejarah yang terjalin bersama dalam pertukaran pribadi antara Charles dan Catherine. Bukan pidato-pidatonya yang membentuk momen tersebut, tetapi ketenangannya. Dia tidak menyela pengakuan Charles, juga tidak berusaha menenangkannya dengan kata-kata terburu-buru. Sebaliknya, dia duduk dengan kekuatan diam yang tampak hampir tak tergoyahkan. Diamnya menjadi cermin dan beban, memaksa Charles untuk menghadapi kebenaran yang telah dia hindari selama puluhan tahun. Dalam diam itu, kekuatan sejati Catherine terungkap. Catherine tidak pernah berusaha untuk mendominasi panggung. Pengaruhnya terletak pada kehadirannya, bukan pengumuman. Dia telah belajar bahwa hanya dengan satu pandangan, jeda yang terukur, atau anggukan lembut dapat membawa makna yang lebih dalam daripada serangkaian kata-kata. Dalam momen ini, dia memberi Charles ruang untuk melepaskan beban hatinya tanpa gangguan, memberinya kesempatan untuk mencurahkan segala kepedihan yang telah terkubur di bawah tata krama kerajaan selama bertahun-tahun. Namun, diamnya bukanlah pasif. Itu membawa beban tak terucap dari ingatan akan Diana, seolah-olah Catherine sendiri adalah wadah melalui mana mendiang putri mendengarkan. Bagi Charles, setiap air mata yang jatuh bertemu dengan ketenangan Catherine yang tak tergoyahkan. Ia tidak menuduhnya karena pengkhianatan, meskipun dunia telah melakukannya berkali-kali. Dia tidak menyalahkan Charles atas pilihan-pilihannya yang menyebabkan skandal dan kesedihan. Sebaliknya, dia hanya membiarkan kata-katanya ada, tidak ditantang, namun terasa berat dengan sendirinya. Ketenangannya bukanlah penerimaan, tetapi juga bukanlah penghakiman. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih menusuk. Itu adalah pengingat tak terucap bahwa pengampunan tidak pernah mudah, dan beberapa luka tetap terlihat meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Bagi publik, Catherine sering dianggap sebagai penerus alami Diana, perwujudan dari keanggunan yang meyakinkan tempat monarki dalam masyarakat modern. Namun, dalam momen pribadi ini, perannya jauh lebih dalam. Dia menjadi saluran di mana Charles menghadapi masa lalunya,
Melihatnya, dia tidak bisa menghindari Diana. Kebaikannya menggema dengan kasih sayang Diana. Martabatnya menggema dengan ketahanan Diana. Dan kemampuannya untuk terhubung dengan orang tanpa kepura-puraan menggema dengan kemanusiaan Diana. Catherine tidak berusaha untuk menjadi Diana. Namun, dia membawa warisan Diana begitu lancar sehingga menjadi mustahil bagi Charles untuk memisahkan keduanya dalam hatinya. Kekuatan Catherine terletak pada penahanan diri. Dengan memilih untuk tidak berbicara, Catherine memberi Charles kesempatan untuk mendengar beratnya kata-katanya dengan lebih jelas. Setiap penyesalan yang dia ungkapkan menggema kembali kepadanya, diperbesar oleh diam yang mengikuti. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya berbicara kepada menantunya, tetapi juga kepada Diana sendiri, seolah-olah kekuatan diam Catherine telah memanggil roh Diana ke dalam ruangan. Seakan-akan sejarah sendiri sedang mendengarkan, menuntut pengakuan, namun menolak untuk memberikan pengampunan langsung. Pada akhirnya, kekuatan tak terucap Catherine bukanlah dalam penghakiman, tetapi dalam kehadirannya. Dia menjaga ruang dengan martabat, membiarkan Charles terungkap sementara tak pernah kehilangan ketenangannya sendiri. Dalam diamnya, dia menghadapi kebenaran bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu. Melalui dirinya, warisan Diana tetap hidup, mengingatkannya bahwa beberapa pilihan tidak hanya membentuk kehidupan, tetapi juga warisan. Dan kesadaran inilah yang dibawa oleh kekuatan diam Catherine yang memperdalam air matanya lebih daripada kata-kata yang pernah terucap. Takut akan warisan. Mahkota yang terletak di kepala Charles lebih dari sekadar emas dan permata. Itu adalah simbol kelangsungan. Dari berabad-abad kekuasaan dari sebuah monarki yang telah bertahan melalui badai politik dan perang. Namun bagi Charles, mahkota itu selalu disertai oleh rasa takut yang mengganggu. Itu bukanlah ketakutan akan kehilangan Camilla atau ketakutan akan gagal dalam tugasnya sebagai penguasa. Ketakutan terbesarnya adalah bahwa pemerintahannya akan dikenang bukan karena apa yang ia bangun, tetapi karena apa yang ia hancurkan. Dalam kesunyian pengakuannya, ia mengakui bahwa bayangan yang menghantuinya adalah pemikiran tentang dikenang sebagai raja yang gagal terhadap Diana. Pemikiran itu menempel padanya seperti hantu. Ia teringat bagaimana Diana pernah merebut hati jutaan orang, bagaimana dia mengubah monarki dengan kemanusiaannya, dan bagaimana takdir tragisnya menjadi luka yang dibawa oleh seluruh bangsa. Kisahnya bukan sekadar pribadi, itu menjadi milik publik, simbol dari pengkhianatan, cinta yang hilang, dan kasih sayang yang lebih terang daripada tembok-tembok istana Buckingham. Charles tahu bahwa sejarah seringkali mereduksi raja dan ratu ke momen-momen tunggal, ke pilihan-pilihan yang mendefinisikan mereka yang mengalahkan bertahun-tahun pengabdian. Dan dia takut bahwa momen definisinya bukanlah kenaikannya, bukan dedikasinya, tetapi kegagalan pernikahannya dengan wanita yang dicintai dunia. Dalam pengakuannya yang pribadi, Charles mengungkapkan bahwa gangguan itu tak kunjung berhenti. Ia melihat citra Diana di setiap penghormatan surat kabar, mendengar namanya di setiap sorakan kerumunan, dan merasakan kehadirannya dalam setiap perbandingan yang dibuat antara dirinya dan Catherine. Dia tahu orang-orang tidak melupakan. Yang lebih menyakitkan, dia tahu mereka sedikit memberi maaf. Kebenaran tentang pilihannya telah menjadi narasi yang lebih besar daripada dirinya, dan dia takut itu akan mengikutinya sepanjang masa. Tragedi dari ketakutannya terletak pada keabadiannya. Para raja dapat membentuk kebijakan, mendirikan amal, dan memerintah dengan tekun. Namun, orang-orang mengingat cerita-cerita hati lebih jelas daripada keputusan-keputusan negara. Charles telah mengabdikan puluhan tahun untuk tujuan lingkungan, untuk arsitektur, untuk pelayanan kepada negaranya. Namun, dia tahu bahwa usaha-usaha ini pudar ketika dibandingkan dengan kisah Diana. Dunia mungkin mengakui karyanya, tetapi